Hai, saya Mama Felicia Pukyat. Hari ini mau berbagi cerita mengenai mengenai arti kata susah gitu ya. Oke. Jadi saya terbiasa menulis apa yang mau saya omongin. Hai, saya Mama Felicia Pukyat. Hari ini saya mau cerita-cerita nih. Tapi saya masukin di IGTV saya juga sekaligus di YouTube. Jadi kemarin tuh juga ada beberapa yang sharing mengenai susah. Sekarang lagi corona gitu ya. Oke. Semua orang ngalamin kayak gitu. Semua orang katanya mengalami kayak gitu. Tapi ukuran susah bagi setiap orang itu berbeda gitu. Saya dari kecil, saya dari kelas berapa ya? Saya dari kelas 2 SD itu udah ngejualin barang-barang yang mama saya bawa dari Taiwan. Jadi hari itu saya jualan senter. Jadi waktu saya kecil tuh ada gantungan kunci, terus senter. Sekarang juga banyak sih senter. Tapi hari itu kan belum ada marketplace kayak sekarang. Jadi tuh sesuatu wah gitu. Itu saya kelas 2 SD udah jualan. Bahkan saya sering banget disindir, tapi sindir lucu sih sama papa saya bahwa hari itu saya pernah ngomong gini, ya nggak apa-apa terjual. Yang penting kan pokoknya buat saya gini, pokoknya abis terjual, pulang itu nggak bawa, tapi saya bawa duit, tapi rugi. Jadi mestinya saya jual 1000 apa 800 perak hari itu, saya cuma jual 500 perak, jadi rugi gitu. Aku nggak tahu modalnya berapa. Nah, terus SD itu saya jual-jual gitu deh. Saya suka bikin-bikin nama dari stiker, gantungan kunci gitu ya. Terus aku tuh suka gini. Waktu itu ada ya temanku, lupa aku namanya, kayaknya Mega deh. Tulisannya tuh bagus banget, rapih gitu ya. Nah, aku tuh selalu bertanya sama diri aku, gimana sih caranya bisa tulis rapih kayak gitu? Kok dia bisa sampai sebegitu bagus gitu ya? Tapi ternyata perlahan aku menemukan itu. Terus biasalah ya, badung dan lincah-lincahnya anak umur segitu. Tapi memang dari kecil tuh saya tipe pengamat, ya mengamati. Spy gitu ya. Kenapa? Tapi itu berlanjut sampai SMP. Saya juga jualan apa aja yang bisa saya jual. Maksudnya saya suka bikin. Kalau SMP itu waktu itu ya di Jakarta, saya buat apa sih namanya? Zaman dulu tuh ada tuh gantungan kunci akrilik. Terus aku nggak ada contohnya, udah hilang. Terus dibikin dari situ. Tapi sebenarnya bukan aku yang buat, orang lain yang buat. Terus aku jual itu di jadi hari itu aku juga aktif di sekolah minggu, Tamborin hari itu ya. Kemudian SMA aku tuh jualan celana-celana yang kayak hari itu ya, zaman-zaman yang lagi heboh dengan Adidas, terus yang merek-merek dari Bali, aku lupa namanya apa ya. Tapi itu aku jual. Hari itu aku dari Malang ya, aku jualan itu. Terus aku jualin CD-CD lagu, jadi aku pergi ke warnet ya. Terus aku kumpulin lagu-lagu yang mereka mau, terus aku burn di CD, terus aku jual. Kayaknya hari itu harganya 7.500 deh. Terus pas kuliah, aku juga gitu tuh, aku ngelesin orang ya, terus aku belajar ketemu orang dan lain sebagainya. Oh, waktu SMA aku juga ini sih pernah jadi penyiar lepasan radio di Malang, dan aku senang banget. Jadi kalau aku siaran tuh, aku sukanya banyak orang yang request lagu gitu. Pokoknya enak aja, aku suka aja. Nah, waktu kuliah aku jualin rujak. Jadi ibu aku buat rujak, buat nasi tim, terus aku jual di tempat-tempat fitness gitu ya. Waktu itu di wilayah Kelapa Gading. Mungkin kalau yang kenal aku dari situ, aku bersyukur banget bisa jadi jodoh berteman gitu. Terus aku habis ngelesin, ya pokoknya aku melakukan apa aja ya. Sampai hari ini aku juga masih belajar. Tapi sekarang belajarnya juga belajar menjadi mama, menjadi pendamping hidup,
menjadi anak, menjadi pribadi ya. Nah, setelah udah selesai, apa yang kulakukan lagi ya? Oh, iya, aku belajar terus gini, pernah nggak sih ngalamin susah? Pasti pernah, semua orang pasti pernah ngalamin itu. Tapi ya susah bagi setiap orang berbeda ya kan. Gini, kalau kamu udah disediakan otak sama Tuhan gitu ya, udah disediakan otak berarti kamu mampu menganalisa, mampu berpikir, terus kamu punya hati berarti kamu bisa merasakan, ya nggak? Ya, kalau kamu bisa merasakan dan kamu bisa berpikir, kalau itu digabung sebenarnya rasanya sih sudah cukup. Nah, terus seringkali tuh ada jodoh, kamu disediakan gitu ya, disediakan untuk maju, disediakan untuk lebih baik, disediakan untuk ditantang lebih baik ya, ditantang lebih baik. Tapi seringkali aku dapetin ya udah stuck, nggak berani maju. Ya udah segitu aja, dan itu udah bersyukur kok segitu gitu kan. Sorry, kameranya kayaknya agak miring, jadi aku harus rubah sedikit. Ya, jadi ini lebih lurus ya. Jadi ketika udah disediakan toolsnya ya, alatnya, kemudian sudah ada otak berpikir, kemudian sudah ada hati untuk merasakan, terus cuman ya udah terima nasib gitu aja. Itu buat saya bukan dari kategori susah ya. Jadi saya itu pernah ya buka produk bayi saya nih ya, di Tanah Abang di Jakarta, Tanah Abang, Cempaka Mas, Mangga 2, sampai ke Bogor, sampai ke Cirebon, Jogja, Magelang, Surabaya, Tegal juga pernah, kemudian sampai ke Bali. Aku tuh nawarin produk dan udah terbiasa banget yang namanya ditolak. Aku nawarin produk, bahkan juga ada yang istilahnya ya udah itu sebagai biaya operasional gitu ya. Yang namanya nagih dan lain sebagainya, kemudian dicuekin, itu udah makanan untuk kita gitu ya. Tapi ketika udah disiapkan pikiran dari Tuhan, kemudian hati yang terus diasah, lalu toolsnya dan stuck gitu ya, kemudian mungkin sudah dapat bantuan atau wejangan dari banyak orang, tetapi akhirnya memilih untuk no, ya sudah, kalau kayak gitu ya udah, bebas dari mengeluh, jalanin aja apa yang kamu rasa baik, jalanin aja apa yang kamu rasa oke. Jadi buat aku loh ya, aku nggak tahu orang lain, buat aku susah itu adalah suatu hal yang doa gitu ya. Kalau belajar neuro-linguistic program dari segi bahasa otak, sebenarnya aku, kalau misalnya di sebelahku ini ada orang, kita tuh ada kuantumnya, ada beberapa titik yang digabungin nih ya. Terus misalnya aku ketemu kamu, kita tuh ada beberapa titik yang digabungin. Begitu kita bilang susah, ya udah itu yang terjadi susah. Nah, seringkali juga aku berdiam dulu untuk menarik pelatuk gitu ya, kayak anak panah. Tapi sebenarnya bukan diam, aku harus mengurusi anak, menjadi seorang ibu. Di rumah juga aku harus mengurusi banyak hal, dan aku yakin semua orang yang sudah menjadi ibu mengalami itu gitu ya. Bahkan terus terang saya independen, artinya saya dan papanya anak-anak memutuskan untuk independen. Jadi tidak ada intervensi dari keluarga dia dan dari keluarga saya. Cuman kita pakai pembantu, ART gitu ya, pembantu yang untuk membantu kita. Tetapi tidak ada campur tangan. Bahkan setelah saya melahirkan pun, ya totally recovery-nya sendiri. Ya, bersyukurlah Anda yang masih punya orang tua, yang masih bisa pulang ke rumah orang tua sekian waktu setelah Anda melahirkan, dan Anda di take care, dirawat oleh dia. Sebenarnya juga harusnya dirawat. Ya karena kita udah turun mesin nih. Kalau lahirnya 2 ya berarti turun mesinnya udah 2 ya. Nah, kalau udah ngerasa kayak gitu bahwa kita ada kuantum titik, jadi kita ngomongnya juga harus dijaga. Nah, saya belum mengajar aja gitu ya, aku nggak keluar di rumah, aku berkecimpung dengan banyak hal, baik itu digital, oke lah sebutan keren digital marketing, kemudian harus mengajarkan adminku untuk membuat konten, dan udah pasti prioritas aku bisa meninggalkan berbagai hal hanya untuk anak-anak aku, ya prioritas. Nah, itu soal susah gitu ya, jadi dari soal pola pikir.
Seperti ini ya, kalau Anda lihat tuh mata kanan saya, mungkin kalau di video ini mata kiri, itu sebenarnya sudah sekian hari, 3-4 hari ini seolah-olah tuh lelah memang melihat handphone dan laptop. Jadi sebenarnya bisa jadi mata ini sudah minta waktunya Vel istirahat gitu ya, tapi aku masih terus untuk memacu mataku berjuang melihat spektrum cahaya lewat lewat laptop dan handphone. Nah, jadi buat saya kata susah dan miskin itu relatif ya. Apa yang terjadi dari hari ini di aku sekarang, enggak aku belum mewah, tapi syukurlah, astungkara, puji Tuhan, rahayu, namo buddhaya. Sungguh-sungguh berterima kasih bahwa ngalir dan ya ketika ada hal di luar dugaan yang terjadi gitu ya, padahal kita menduga hari itu kita bisa untuk lebih baik, tapi ternyata Tuhan menyediakan misalnya sekarang yang aku tempati rumah yang baik-baik banget gitu. Kami sebenarnya nggak pernah berpikir gitu untuk tinggal di sini, tapi ternyata ya udah kita pindah dari tempat lama yang kecil dan kita sekarang dapat lagi yang lebih baik, lebih besar. Artinya karena sudah punya 2 anak, mereka butuh space, mereka butuh tempat untuk bereksperimen, loncat sana loncat sini gitu. Jadi ya susah dan miskin itu tergantung. Ya, jadi buatku susah dan miskin itu tergantung pola pikirnya setiap orang. Buat aku bisa ngurusin anak dengan tangan yang lengkap, kaki yang lengkap itu juga rezeki. Oke, jadi itu kisahku tentang arti kata susah dan miskin. Terima kasih sudah menonton videoku. Aku bakal senang banget kalau kamu mensubscribe YouTubeku di Felicia Pukyat, atau bisa juga sih di Dola Felicia Pukyat. Jadi Dola spasi Felicia Pukyat. Biasanya di video ini akan diedit YouTube aku. Kemudian kapan-kapan kita bahas lagi hal-hal yang lain. Pokoknya mungkin aku akan buat kayak gini kali ya, montok gitu ya. Tulisannya montok sebenarnya, tapi bacanya montok, jadi Monday Talk gitu ya, atau apalah ya, nanti aku mau lihat. Jadi intinya aku terus berjuang untuk tetap kreatif, tetap tersenyum, tetap bahagia. Suatu hari ketika anak-anakku nonton ini, mereka harus tahu bahwa hari gini nih yang dibutuhkan adalah kreatif. Oke, terima kasih. Dadah, saya Mama Felicia Pukyat. Matur suwun.